Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Pai, sekali lagi dalam renungan santapan firman Tuhan 8 Julai 2022, hari Jumat dalam minggu biasa ke-14. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 hingga 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, menjadi seorang pengikut Kristus bukanlah mudah. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, selalunya kita bergelut dengan tantangan yang kita hadapi apabila kita coba menjalani kehidupan Kristen yang jujur dan dengan tarikan duniawi yang semakin meningkat dan mengelilingi kita. Sebagaimana yang telah kita dengar dari firman-Nya sebentar tadi, Yesus telah memberi amaran awal kepada para rasul, sekaligus memberi amaran juga kepada kita. Tentangan bukan saja dari masyarakat sekeliling, dari para penguasa, tetapi juga dari dalam keluarga sendiri. Apabila kita mendengar kata-kata Yesus tentang domba di antara serigala dan keperluan untuk mengetahui cara menjadi bijak dan telus, Yesus masih menghantar kita untuk membawa Injil ke dunia yang sukar ini. Masih meminta kita untuk mempamerkan kesejatian hidup sebagai seorang pengikut Kristus dan mewartakan Injil kepada orang lain. Dan kita harus berani melaksanakan semua itu, karena Yesus meminta kita untuk tidak bimbang. Kita percaya adanya Roh Kudus yang akan menjadikan kita berani, kuat, tabah, dan bijaksana. Roh Kudus akan memungkinkan segala sesuatu yang mustahil. Yang paling penting, saudara dan saudari, semua tindakan ini hanya masuk akal jika kita melakukannya demi Yesus. Kita adalah pengikut-Nya. Misi kita adalah mengikuti Dia di sepanjang jalan yang telah dilaluinya.
Maka marilah kita memohon rahmat ketabahan hingga akhir untuk diri saya sendiri, untuk diri saudara dan saudari, dan untuk mereka yang menderita karena menjadi saksi Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.